Biarkan dia keinginannya dia, jangan dipaksakan. Karena nanti tanggung jawabnya kita. Dia tidak sholat, kita yang bertanggung jawab karena dia belum paham. Kita harus menuntun dia supaya dia mau sholat, supaya dia mau ngaji, supaya dia mau melaksanakan ibadah sesuai agama kita. Ya. Nah, kalau memang dia tulus, dia cinta sama kita, ya sudah, sholat tahajud aja lebih menguatkan. Apakah dia yang terbaik selamanya buat kita, atau dia nanti bukan yang terbaik, Allah titipkan yang lain. Saya tidak menyarankan untuk orang-orang yang nikah beda agama. Kalau dizolimi saudara gimana, Mi? Zikir Nabi Adam ada di surat Al-A'raf di ayat 23. Baca itu habis sholat. Gimana caranya ingin terbebas dari hutang? Kak, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki rizkimu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan kasih kemudahan di setiap urusannya. Dalilnya di surah 65 di ayat kedua dan 3. Lalu ditafsirkan di surah ke-2 di ayat 2 dan 3. Sudah saya bahas itu. Ya, perbaiki sholatmu, maka Allah akan kasih kemudahan rizki. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan kasih kemudahan di setiap masalahmu. Bagaimana cara menanggapi orang tua yang gak adil sama anaknya? Tidak ada orang tua yang tidak adil. Itu hanya pemahaman anak. Bisa jadi kamu sudah dikasih terlebih dahulu sesuatu yang saat ini kakak atau adikmu baru kamu lihat, baru diberikan sesuatu dari orang tuamu. Coba pahami itu. Salat subuh di kodok. Kodoknya setelah adzan. Setelah adzan lalu qobliyah. Mi, saya mau nikah bulan 4. Saya salat istikharah. Setelah itu lakinya jujur kalau dia duda. Itu adalah bukti, Kak, bahwa Allah itu maha baik. Kencengin lagi sebelum bulan 4. Kencengin lagi sebelum bulan 4. Oke, sholat tahajudnya kencengin lagi sebelum bulan 4. Kita berusaha jaga sholat, tapi anggota keluarga yang lain belum bisa juga sholat tepat waktu. Kita berusaha sholat, Allah akan alirkan kebaikan sholat kita tanpa harus kita ngomel-ngomel sama keluarga kita yang belum mau sholat. Alirkan kebaikannya itu sama Allah, nanti dialirkan. Nanti dia dikasih hidayah lewat teman-temannya di luar sana. Mi, ngaji sambil dengar kajian boleh. Ingin istiqomah tahajud gimana caranya? Perbaiki sholat fardumu, lalu angkat tangan selesai salam, minta sama Allah buat istiqomah dalam tahajud. Oke? Kalau pengen cepat terkabul doa, waktunya cepat terkabul doa ketika kita sholat fardu, sujud dan ruku, dan di penghujung waktu sebelum azan subuh setelah tahajud. Ya, oke? Dalil kita beristighfar ada di surat Al-Imran di ayat ke-17. Dalil kita suruh sholat tahajud ada di surat Al-Isra ayat 79, 80, 81. Mi, anak gak mau sholat gimana? Perbaiki sholat seorang ibu dan ayah, maka Allah akan alirkan kebaikan sholat yang kita lakukan, yang kita niatkan kepada anak-anak yang malas sholat. Doakan di setiap sholat kita, Kak. Sholat subuh di rumah bolehkah selesai subuh kodok subuh? Enggak, Kak. Enggak ada ba'diyah subuh. Jadi maka dilakukan setelah adzan kakak kodok. Kalau mau qobliyah. Setelah zikir kakak sholat fardu subuh silahkan. Iya, Kak, iya. Gimana caranya rizki suami lancar? Udah berusaha tapi masih begitu aja. Suruh suaminya rajin tahajud. Suruh suaminya tahajudnya karena Allah. Suruh suaminya perbanyak istighfar setelah tahajud. Karena manfaat tahajud setelah tahajud, manfaat istighfar itu, ya Kak. Tapi ingat, istighfarnya bukan sekedar di mulut. Yang banyak istighfarnya, perintahnya dalam Al-Quran itu berhubungan dengan uang, berhubungan dengan rizki. Mau bayar hutang, mau pengen rezekinya lancar. Tahajud, istighfar, sholawat, qobliyah subuh, sholat duha. Itu couple, Kak. Ya, lalu perbaiki sholat fardumu, maka Allah akan perbaiki rizkimu. Gimana hukumnya kalau suami pinjam uang gono gini istri tapi gak mau dibayar? Bilang sama suaminya, kembaliin virgin saya. Kamu udah ngasih buat saya, terus kamu pakai, kamu pinjem bilangnya. Kamu gak mau gantiin,
kembaliin virgin saya, bisa nggak? Suami, kenapa harus minjem terus nggak ngeganti? Itu sudah haknya istri. Tapi kalau istri ikhlas, nggak apa-apa, ya. Tahajud mepet ke subuh jangan. Kita mau istighfar. Istighfar manfaatnya luar biasa Kak, abis tahajud sama sholawat itu, ya. Siapapun suami Anda, siapapun anak Anda yang males banget buat sholat, kita orang tuanya yang rajin sholat di rumah, perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Perbaiki sholat sudah saya praktekin sholatnya. Saya sudah praktekin wudhunya. Jadi Allah janji dalam Al-Quran, siapa yang memperbaiki sholatmu, maka Allah akan jauhkan kamu dari hal-hal yang negatif. Oke? Entah dirimu, entah keluargamu. Siapa yang memperbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki rizkimu. Dalilnya kan sudah saya kasih tuh, ya. Sholat tahajud waktunya yang terbaik ada di surat Al-Muzammil, sepertiga malam, boleh di jam 11, boleh di jam 12, 1, 2, gitu ya. Waalaikumsalam Kak. Alhamdulillah Mi, semenjak ikut kajian Umi, semuanya udah saya laksanakan. Semoga istiqomah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat selalu ya, mudah-mudahan berkah. Oke? Saya pengen teman-teman lupain dulu semua masalah. Saya mau teman-teman sedekah dengan emot senyuman. Kasih saya emot senyuman yang terbaik, itu yang warnanya kuning tuh, ya. Kasih ratusan penonton sini nih, teman-teman kalian semua. Kasih emot terbaik. Lupain dulu sejenak masalah, kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita tenang dengan bersedekah, supaya Allah gugurkan kesalahan dengan kita bersedekah. Yuk, sambil zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir yang barusan saya baca itu adalah untuk meminta solusi di setiap masalah. Teman-teman di sini sudah nonton saya. Teman-teman sudah ngedengerin apa yang saya sampaikan. Teman-teman sudah dapat pahala zikir. Kata surat Al-Imran di ayat 190, 191, namanya zikir tafakur ilmu. Zikir tafakur ilmu kalian dapat pahala, itu satu. Yang kedua, bulan Rajab. Karena mendengarkan di bulan Rajab, pahalanya 2 kali lipat. Yang ketiga, teman-teman kasih saya emot senyuman. Sedekah diberikan dengan senyuman walaupun gak punya duit, ya kan? Udah bikin teman-temannya di sini bahagia. Bagaikan menanam 1 biji tanaman, Allah tumbuhkan tanaman itu menjadi 7 tangkai. 7 tangkai itu Allah kasih 100 kebaikan, 1 tangkainya, baik di akhirat dan di dunia. Hidup Allah akan beri keberkahan. Oke? Baca la ilaha illa anta setiap habis sholat 100 kali. Setiap 1 hari baca itu 100 kali. Oke? Terima kasih sudah nongkrong di live streaming saya. Mohon maaf kalau ada